Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi bukan hal yang mudah. Menurut statistik pasca pertandingan, penguasaan bola tim Garuda hanya 23%. Sementara itu The Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi, kerja keras mengirim 23 tembakan ke gawang Martin Paes. Dan kita tergabung dengan Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Salam olahraga, Mas Akmal. Bagaimana kabar Anda? Baik, terima kasih. Mas Akmal, apakah Anda bisa mendengar kami dari studio? Iya. Ya, Mas Akmal, bagaimana kabar Anda? Baik. Baik. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Semangat Indonesia terus. Semangat Indonesia. Ya. Bagaimana Anda melihat performa Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi kemarin? Apa yang menjadi kunci utama kemenangan ini? Ya, permainan yang sangat luar biasa ya ditampilkan oleh tim arahan Coach Sintayong dengan kompleks defense counter attack-nya mampu membuat Arab Saudi luluh lantak dan kalah 2-0 lewat 2 gol wonderkid Marcelino Ferdinand. Kalau kita lihat pertandingan Saudi ini, permainan kita berbeda sekali ketika berhadapan dengan Jepang. Kita merasa inferior dengan Jepang, tapi ketika berhadapan dengan Arab Saudi sangat percaya diri. Bahkan di 15 menit awal kita punya 3 peluang yang hampir saja berbuah gol semuanya. Pertama dari Marcelino Ferdinand ketika membentang, kemudian yang kedua dari Ragnar Ortmangun yang sayangnya dia tidak begitu tenang dan akhirnya bola bisa diblok, dan yang ketiga adalah dari Rafael Strike. Serangan di 15 menit awal ini yang membuat Arab Saudi sangat kocar-kacir dan tidak sampai memahami bahwa Indonesia bisa bermain seperti berbeda dengan ketika berhadapan dengan Jepang. Jadi faktor kunci dari permainan kita bisa menang lawan Arab Saudi adalah kompleks defense counter attack kita berjalan sangat sempurna dengan Marcelino Ferdinand sebagai kuncinya. Dia bermain tidak seperti biasanya karena Sintayong biasa main pakai 4-5-1 atau 3-4-3, tapi kali ini memainkan strategi 3-5-2 dengan Marcelino dibiarkan bebas di lini tengah untuk bergerak ke semua posisi, dan ini sangat merepotkan. Kombinasi Marcelino, Rafael Strike dan juga Ragnar Ortmangun ini kunci kemenangan kita berhadapan dengan dengan Arab Saudi di pertandingan semalam. Dan kalau kita lihat, ini adalah rekor untuk pertama kalinya Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi sepanjang sejarah. Sebelumnya dari 13 pertemuan kita 2 kali imbang dan 9 kali kalah. Dan yang perlu dicatat untuk kali ini kemenangan perdana melawan Arab Saudi sekaligus kemenangan perdana Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sebuah sukses yang patut kita berikan apresiasi tentunya. Baik, Timnas Indonesia melakukan counter attack yang sangat agresif, dan siapa pemain yang menurut Anda paling berpengaruh dalam pertandingan ini, dan apakah ada momen yang tertentu yang menurut Anda menjadi titik balik kemenangan? Ya, siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand sebagai man of the match, dan memang dipilih FIFA sebagai man of the match dari pertandingan semalam ya. Dan kalau ditanyakan kuncinya di mana, kuncinya adalah gol pertama Marcelino Ferdinand yang sebenarnya ini kecerobohan dan kejahatan dari pemain Arab Saudi, di mana mereka banyak acting dan berharap ada penalti, tapi kemudian wasit memberikan kode play on yang pada akhirnya bola diumpan ke Rizky Ridho dan kemudian diterima Ortmangun, dan dari situ Ortmangun mengirim umpan ke Marcelino Ferdinand dan akhirnya jadi gol. Itu adalah kunci kita kemudian bisa tampil percaya diri melawan Arab Saudi. Dan yang perlu diingat lagi, ini adalah poin tertinggi wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ini, karena sebelumnya pada 2018 ketika diwakili oleh Thailand hanya meraih 2 poin, 2 kali imbang, 8 kali kalah. Kemudian 2022 diwakili Vietnam hanya mendapat 4 poin dengan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 8 kali kalah. Artinya ini merupakan catatan yang sangat luar biasa, rekor yang dibuat oleh Indonesia di pertandingan kali ini. Bahkan dengan kemenangan melawan Arab Saudi kita mendapat tambahan nilai dari FIFA 19,16 poin. Artinya posisi kita saat ini yang berada di peringkat 130 FIFA akan naik ke posisi 125, dan saat ini kita menjadi tim yang berada di peringkat ke 3 klasemen sementara. Jepang dengan 16 poin setelah menang 3-1 lawan Cina, kemudian Australia 7 poin karena bermain imbang 2-2 melawan
Bahrain, sementara kita posisi ketiga, posisi keempat Arab Saudi di bawah kita, dan juga Bahrain serta Cina di posisi juru kunci. Artinya ini membuka peluang kita untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan kalau keberuntungan terus berpihak kepada kita, bukan mustahil kita akan menjadi runner up. Persaingan di grup ini sangat tipis kecuali Jepang ya yang sudah berada di puncak klasemen, selebihnya nilainya 7 dan 6. Artinya 4 pertandingan sisa ke depan akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi pendamping Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan Indonesia punya peluang itu tentunya kalau Sintayong bisa mempertahankan performa tim saat ini dalam 4 laga ke depan nantinya, dan itu yang paling penting. Tapi satu hal yang menjadi PR buat tim nasional Indonesia adalah kita tidak boleh lagi dapat kartu kuning yang terjadi karena kecerobohan kita. Kartu merah misalnya Justin Hubner, itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak perlu dilakukan oleh Justin Hubner sampai dia mendapatkan kartu merah. Begitu juga Orat Mangun yang kemudian dapat kartu kuning karena sejatinya tidak perlu dilakukan oleh Orat Mangun yang pada akhirnya berbuah kerugian. Jai Inces juga dapat kartu kuning, artinya 3 pemain ini tidak akan main ketika nanti tanggal 20 Maret 2025 kita akan melawan Australia di Australia karena akumulasi kartu kuning. Justin Hubner, juga Orat Mangun dan Jai Inces ini akan menjadi kerugian besar buat kita tentunya. Baik Mas Akmal, ini timnas mampu menjaga gawangnya tetap bersih dari gol. Bagaimana Anda menilai kinerja lini belakang dan kiper dalam pertandingan ini? Ya, gimana Peggy? Dalam pertandingan ini kita juga berhasil menjaga gol dan nilainya hasilnya kemarin juga 2-0. Bagaimana Anda menilai kinerja lini belakang dan juga kiper dalam pertandingan kemarin? Ya, sangat luar biasa sekali. Saya memberikan apresiasi dan poin khusus untuk lini belakang, utamanya kerja dari Rizky Ridho ya, pemain ya muda yang sangat luar biasa, tampil sangat tenang sekali berhadapan dengan para pemain Arab yang sangat berpengalaman. Dan satu hal juga yang perlu kita berikan poin penting adalah Verdong, karena gol kedua Marcelino Ferdinand berawal dari akselerasi Verdong yang maju sampai ke depan memberikan umpan lalu membuahkan gol. Martin Paes juga tampil sangat luar biasa, melakukan 3 penyelamatan ya dari 23 peluang yang didapat oleh Arab Saudi, 3 diantaranya bisa diamankan oleh Martin. Sangat luar biasa. Poin para pemain saat ini sangat luar biasa, bahkan Sintayong bisa saya kasih nilai 9,5 untuk strateginya di pertandingan melawan Arab Saudi, dan kita berharap ini performa bisa dipertahankan. Baik Mas Akmal, terakhir, bagaimana timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026? Ya, kalau untuk berlaga mewujudkan target ke babak 4 besar, saya pikir peluang kita sangat besar sekali karena kuncinya adalah nanti kita berhadapan dengan Bahrain dan Cina tentunya di kandang sendiri. Kalau 2 pertandingan bisa dimenangkan, peringkat 3-4 bisa kita raih. Tapi kalau kita mau peringkat 2, kuncinya ada di pertandingan melawan Australia pada 24 Maret 2025. Kalau kita bisa menang melawan Australia, dan itu bukan hal yang tidak mungkin karena Bahrain juga bisa menang di kandang Australia. Nah, kalau itu kita bisa capai, bukan mustahil bahkan kita bisa lolos langsung sebagai peringkat kedua sebagai pendamping Jepang di grup C ini. Sekaligus mewujudkan apa yang dikatakan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahwa Indonesia adalah tim yang paling layak mendampingi Jepang lolos langsung ya 2026. Kita dukung terus tim nasional kita pastinya, dan kita berharap performa terbaik ini bisa terus dipertahankan. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika Sintayong dikritik, maka aura kemenangannya akan selalu muncul. Dan kemarin kan sudah dikritik luar biasa habis Sintayong ketika 0-4 melawan Jepang, tapi kemudian bahkan ada hashtag Sintayong out, dan ini memunculkan aura kemenangan. Menurut saya lebih baik kita kritik terus Sintayong agar kemudian format tim nasional bisa tampil luar biasa dan diwujudkan dengan kemenangan-kemenangan di 4 partai sisa kita ke depan. Baik, kami akan terus memantau kinerja tim Garuda dan timnas Indonesia. Semangat terus, semoga bisa berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Terima kasih Mas Amal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian News Hour. Terima kasih Peggy. Pakai koyo.